Pada pertemuan ini, kita akan membahas tentang ukuran penyebaran data. Yang pertama, definisi ukuran penyebaran data adalah suatu nilai atau ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data menyebar dari nilai rata-ratanya atau dari pusat datanya. Sebagai ilustrasi, kita dapat melihat pada histogram ini. Histogram ini menunjukkan histogram dari dua kelompok mahasiswa, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2. Pada kelompok 1 yang berwarna biru, diketahui nilai min-nya sebesar 3,12. Sedangkan pada kelompok 2, yaitu yang berwarna kuning atau orange, nilai min-nya juga 3,12. Kedua kelompok ini memiliki nilai min atau rata-rata yang sama. Akan tetapi, apabila kita lihat grafiknya, ada perbedaan, yaitu pada kelompok kedua atau grafik histogram yang berwarna kuning cenderung lebih landai atau lebih menyebar ke kanan dan ke kiri dibandingkan dengan kelompok pertama, yaitu yang berwarna biru ini. Jadi letak perbedaannya di mana? Yaitu pada ukuran penyebaran datanya. Jadi meskipun dua kelompok memiliki nilai min atau rata-rata yang sama, akan tetapi dapat dimungkinkan kedua kelompok tersebut memiliki standar deviasi atau ukuran penyebaran data yang berbeda. Untuk kelompok 1, yaitu yang berwarna biru, standar deviasinya 0,01. Untuk kelompok kedua, standar deviasinya sebesar 0,04. Dapat kita lihat bahwa pada kelompok 1, standar deviasinya lebih kecil dibandingkan dengan kelompok yang kedua. Sehingga apabila nilai standar deviasi semakin kecil, maka pola sebaran datanya itu semakin meruncing atau semakin mendekati nilai rata-rata. Semakin besar standar deviasi, sebaran datanya semakin lebar atau semakin jauh dengan nilai rata-ratanya. Jadi, kalau standar deviasi semakin kecil, ada referensi yang mengatakan bahwa data tersebut semakin homogen. Apabila standar deviasi semakin besar, datanya semakin heterogen. Ukuran penyebaran data selanjutnya yaitu standar deviasi. Definisi standar deviasi adalah nilai yang menjelaskan seberapa dekat titik-titik data individu ke min atau rata-rata nilai sampel. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa melihat pada histogram ini. Di sini adalah histogram dari dua kelompok, yaitu kelompok 1 berwarna biru dan kelompok 2 berwarna kuning. Dengan garis merah ini adalah nilai rata-ratanya. Jadi, kelompok 1 dan kelompok 2 memiliki nilai rata-rata yang sama, akan tetapi memiliki standar deviasi yang berbeda. Pada kelompok 1, yaitu yang berwarna biru, standar deviasi sebesar 0,01. Nilai ini memberi makna bahwa rata-rata selisih setiap data ke nilai rata-ratanya sebesar 0,01. Atau dapat kita ilustrasikan juga seperti ini. Apabila ini nilai rata-ratanya, yaitu rata-rata jarak setiap data ini sebarannya seperti ini, sebesar 0,01. Sedangkan untuk kelompok 2, standar deviasi sebesar 0,04. Artinya, rata-rata selisih setiap data terhadap nilai min-nya sebesar 0,04. Atau dari grafik ini penyebarannya mulai dari rata-rata sampai ke garis ini sebesar 0,04.
Jadi, setiap data dapat memiliki nilai rata-rata yang sama. Akan tetapi, data tersebut juga memungkinkan memiliki nilai standar deviasi yang berbeda. Nilai standar deviasi yang semakin kecil, sebagai contoh kelompok 1, menunjukkan data semakin homogen atau semakin mendekati dengan nilai rata-ratanya. Kalau standar deviasi semakin besar, sebagai contoh pada kelompok kedua, data semakin menyebar, semakin lebar datanya. Jadi, kalau data itu standar deviasi semakin kecil, data semakin mendekati nilai rata-rata, atau ada yang mengatakan semakin homogen. Tetapi kalau standar deviasi semakin besar, datanya semakin melebar, pola sebarannya semakin melebar atau semakin heterogen. Formula untuk menghitung standar deviasi adalah ini. Sigma I 1 sampai N banyak sampel atau banyak data. XI data pada pengamatan ke I dikurangi nilai rata-rata dikuadratkan. Setelah dijumlah dibagi N-1, setelah itu diakar. Ini formulanya. Jadi intinya ketika Anda menjelaskan nilai rata-rata, Anda jangan lupa menjelaskan nilai standar deviasinya. Karena apa? Karena dengan nilai standar deviasi tersebut kita akan tahu seberapa besar jarak setiap data terhadap nilai rata-ratanya. Ukuran penyebaran data selanjutnya adalah yang pertama varians, yaitu formulanya adalah S kuadrat, yaitu nilai standar deviasi yang dikuadratkan. Jadi varian ini adalah nilai standar deviasi yang dikuadratkan. Yang keenam adalah koefisien variasi atau istilahnya CV, coefficient of variation, yaitu menunjukkan proporsi standar deviasi dengan nilai rata-ratanya dalam bentuk persentase. Formulanya adalah ES, yaitu standar deviasi dari sampel dibagi X bar, rata-rata dari sampel dikali 100%. Nanti akan muncul nilai CV-nya atau koefisien variasinya. Sekian materi untuk ukuran penyebaran data. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.